Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kulli fa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan taqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sama dengan pagi ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu muka, bermuajah untuk bersama-sama kita menegakkan salat subuh di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat ini didahului dengan huruf nida. Apa huruf nida? Huruf panggilan. Ya. Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil seluruh umat manusia. Beragama, berkeyakinan hal yang gaib itu fitrah. Walaupun ada orang yang sekarang ini dengan bangganya mengakui tidak meyakini adanya hari pembalasan, tapi hakikatnya dia tetap mempunyai keyakinan hal yang gaib. Pemikiran itu gaib. Orang ateis yang tidak mengenal Tuhan, dia mempunyai keyakinan bahwa pemikiran orang-orang ateis, Karl Marx, Stalin, itu benar. Dia punya keyakinan seperti itu. Padahal pemikiran itu ada hal yang gaib. Ya. Jadi keyakinan atau keimanan itu sebetulnya ditanamkan oleh Allah dari awal manusia itu berkembang, dari rahim ibunya masing-masing. Pernah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dengan metode apa? Metode tanya jawab, supaya mudah untuk dipahami oleh manusia. Allah bertanya pada janin, alastu birabbikum, bukankah aku ini merupakan Tuhanmu? Kalau semua janin manusia di rahim ibunya masing-masing menjawab, bala syahidna, iya, engkau adalah Tuhan kami dan aku menjadi saksinya. Jadi penanaman pada hal yang gaib, beriman kepada hal yang gaib itu ditanamkan oleh Allah sejak awal. Ya. Sejak manusia itu ada di rahim ibunya masing-masing. Sekarang mari kita bicarakan tafsir surat Al-Baqarah ayat 21 ini. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ras apapun, ya, dari suku apapun, bangsa apapun dipanggil oleh Allah. Seperti halnya Allah mengangkat janji sumpah, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua janin dari sekian banyak ras, dari sekian banyak suku, dari sekian banyak bangsa menyebutkan qalu bala syahidna. Iya, kami mengakui bahwa Kau adalah Tuhan kami. Ya. Ayat ini menyebutkan, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Pengabdian seorang hamba kepada Allah ujung-ujungnya adalah takwa. Pak, mengabdi kepada Allah dengan dasar keyakinan menimbulkan rasa nikmat dalam hidup ini. Bagi orang yang beriman, tahajud itu nikmat. Ya. Sebab dengan tahajud dia bisa interaksi, berkomunikasi, ngomong-ngomong sama Allah. Jadi tahajud itu nikmat. Dzaqal ta'mal iman bi raditu billahi robba. Akan bisa merasakan nikmat manisnya iman jika orang itu rela Allah sebagai Tuhannya. Nah, sekarang Allah menyebutkan, ya ayuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bapak sekalian, sholat itu salah satu bentuk penyembahan. Ya, ketaatan kita melaksanakan perintah Allah, ketaatan kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu juga merupakan bentuk sesembahan. Nah, kita ini kadang-kadang maaf ini, nyembah itu disamakan dengan sujud. Makanya terjadi kekeliruan. Orang-orang kafir yang tidak paham tentang ini, dia akan mengatakan wong Islam itu nyembah Ka'bah. Sebab sujud di depan Ka'bah, dikira menyembah itu sama dengan sujud. Beda. Ya, beda. Melaksanakan ketaatan itulah sesembahan pada hakikatnya. Kita sujud menghadap Ka'bah itu karena perintah dari Allah, contoh dari Rasulullah, dan itu nikmatnya luar biasa. Pak, saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di masjid ini bisa umroh, bisa haji, bisa sujud di depan Ka'bah. Ya, ini sekedar cerita ya, sekedar cerita. Pak, saya waktu ke sana tahun 2013 dan tahun 2023 kemarin, selang 10 tahun. Setiap saya masuk ke Masjidil Haram, Pak, itu berhenti sejenak ya. Tak toto dhisik niat gue, tak perbaiki cara pandang kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pada makhluk-makhluknya. Aku Surabaya nang Mekah ora katene nyembah Ka'bah. Kalau toh saya harus sujud di depan Ka'bah, sebab itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh dari Nabi.
Kalau saya harus melaksanakan isyarat Bismillah Allahu Akbar, bukan saya mengkultuskan Hajar Aswad. Saya melaksanakan itu sebab contoh dari Rasulullah SAW. Ini kudu ditoto dhisik, Pak. Kalau tidak begitu, muncul musyrik gaya baru, mensekutukan Allah gaya baru. Ya. Menangis pada saat tawaf keliling Ka'bah. Yang diingat adalah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Elingi nang Gusti Allah. Duduk puter-puter karena mengkultuskan Ka'bah, mengkultuskan batu, enggak. Karena apa? Yang dicontohkan Nabi seperti itu. Perintah Allah seperti itu. Ya. Jadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah, itu hakikat dari penyembahan. Ya. Sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan tafsir yang tertulis di dalam buku, di dalam makalah itu. Orang yang tahu benar dari mana asalnya dan tahu pula kemana akhirnya, kita datang dari hal yang gaib. Pak Nyun Sewu, ya, jenengan lahir tahun berapa? Tahun berapa? Berapa? 71. Pertanyaannya, tahun 70 jenengan kemana? Lahir 71, tahun 71, tahun 1971. Pertanyaannya, tahun 1970 kemana? Masih gaib. Ya, masih gaib, belum ada jenengan itu. Walaupun keberadaan kita yang dilahirkan oleh ibu kita tahun 71 sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, tapi jenengan dalam realitanya belum ada, masih gaib. Kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita. Hiduplah kita di alam dunia. Yakinlah suatu saat jenengan akan hidup di alam barzah, hidup pula di alam akhirat. Gaib lagi. Kita akan menuju satu titik, apa? Hari akhir. Perjalanan kita ini hakikatnya menunggu kapan datangnya kiamat. Pak, orang Badui itu walaupun toh orang bodoh, tidak mempunyai pendidikan tinggi, banyak orang Badui yang buta huruf. Dia kehidupannya, Pak, koyok orang nganggur. Dia tidak punya rumah. Dia hanya mempunyai onta. Harta satu-satunya di dunia ini onta. Rumahnya tidak punya dia. Dia makan, minum itu ya dari onta itu. Jualan susu onta itu ya. Kebanyakan mereka itu pengangguran. Kalau tanya, mengapa kamu nganggur? Saya tidak nganggur. Saya ini tidak nganggur. Kehidupan saya menunggu datangnya waktu sholat. Coba. Luar biasa, Pak. Pola pikir yang sangat sederhana. Mungkin kita mengatakan orang itu primitif, tapi dia jawabannya luar biasa. Saya ini menunggu datangnya waktu sholat. Setelah sholat asar, saya menunggu datangnya waktu maghrib. Setelah sholat maghrib, saya menunggu datangnya waktu isya. Terus begitu, ya. Jadi orang yang tahu benar dari mana asalnya dan kemana akhirnya, akhir tujuannya akan mengarahkan kehidupnya agar benar-benar sampai pada tujuan akhir itu. Akan diusahakan dengan sekuat-kuatnya agar segala sesuatu yang akan menyampaikan pada tujuan itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
dan dalam waktu yang sama akan dihindari pula dengan sekuat-kuatnya hal yang menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan yang telah digariskan. Tujuan diciptakannya manusia oleh Allah adalah mengemban tugas dan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Tugas dari Allah ya. Disitulah kemudian Allah menggarisbawahi dengan firman-Nya yang diabadikan dalam Al-Quran surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah kepadaku. Ya, untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Pak, isi dunia ini diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, walaupun jenengan tidak minta, kebutuhan jenengan dipenuhi oleh Allah. Jenengan pernah minta kepada Allah tentang oksigen? Tidak pernah. Walaupun kita butuh, Allah menyiapkan itu. Walaupun jenengan tidak pernah memohon, tidak pernah meminta tentang oksigen atau udara bersih, tapi Allah menyediakan itu. Seluruh yang tercipta di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, diciptakan oleh Allah untuk manusia. Tapi perlu kita ketahui, manusia dicipta oleh Allah itu untuk ibadah. Kula ulangi malih karena ini penting ya. Dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Diling-iling. Dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Oleh karena itu semua aktivitas kita harus berorientasi negeri akhirat. Sebab itu tujuan akhir kita. Kula ulangi malih. Setiap manusia beraktivitas harus berorientasi negeri akhirat. Dengan kata lain, semua aktivitas itu harus bernilai ibadah. Nah, di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, ibadah itu dibedakan dua. Ya, ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Di dalam bahasa Indonesia, aktivitas manusia itu nanti dibedakan menjadi dua. Ono amal ibadah, ono amal soleh. Beda. Ya. Jadi ada amal ibadah, ada amal soleh. Ya. Kalau amal ibadah itu khusus. Ya, dititeni Pak. Ini takmir ya, takmir. Saya usul ya, saya usul pada takmir ya. Ya, jangan anggap ini nanti memberatkan, jangan ya. Usulan ini untuk kebaikan kita. Pak, di Masjid Al-Ikhlas ini nek ono ngaji sediakan dua hal. Ya. Nomor siji, sediakno kacamata. Ngaji ku maca. Ya. Makanya saya berharap setiap saya ngaji ada materi yang bisa dibawa pulang itu. Ben diwaca. Nomor siji, sediakno kacamata. Oh, nang pasar turu akeh kacamata baca. Ojo sing larang-larang ya. Sing harga-harga kulaan ae. Pokok kena dige maca. Nomor loro, tukokno pulpen 2 kotak. Nah,
Dadi kono ana keterangan-keterangan yang tidak tertulis dalam makalah itu jenengan bisa catat itu. Sing penting-penting ditulis. Wis nggawe kacamata iso nulis itu. Siapa nyun sewu nggih? Nyun sewu nggih. Nyun sewu. Kadang-kadang orang ngaji wae. Waktu di depan ustadznya, nggih ustadz, nggih. Leres. Mulai lali. Ya, nah makanya ngaji ku moco. Saya menginginkan menghidupkan literasi, cinta pada literasi, ya. Sebab fundamental masyarakat maju itu masyarakat yang gemar baca. Dititeni, ya, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang gemar membaca. Masyarakat bobrok adalah masyarakat yang suka cangkruan. Sama diteni ya. Ya. Balik ke sini. Jadi nanti ada dua kalimat masuk dalam bahasa Indonesia. Hakikatnya sama dengan tadi. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Ada ibadah yang maqdha, ada yang ghairu maqdha. Dalam bahasa Indonesia ono amal ibadah, ono amal sholih. Ya. Namanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu nanti diberikan dua. Ono amal ibadah, ono amal soleh. Namanya ibadah Pak, itu nanti harus ada perintah, harus ada tuntunannya, harus ada contohnya, harus ada juknisnya lah gitu ya. Ya apa carane wudu, iku ono juknise. Ya apa carane salat, iku ono perintahe, ono juknisnya. Petunjuk teknisnya ada. Itu ibadah namanya. Amal ibadah. Kalau amal soleh, enggak. Amal soleh itu nanti tolok ukurannya adalah ihsan, ahsan, kebaikan. Pak Nun Sewu ya, jenengan pada saat tur rekreasi mlebu nang ngene kolam renang. Nang kolam renang. Ada ono arek cilik nyemplung nang kolam renang sing rodok jero. Arepe kelelep. Jenengan Pak menolong orang dari bahaya maut itu merupakan amal soleh. Tidak perlu contoh dari Nabi, tidak perlu tidak perlu petunjuk teknis. Yo apa carane nulung arep kelelep, ndak gitu. Selama jenengan tuh mau menyelamatkan seseorang, maka jenengan pun akan diselamatkan oleh Allah. Nah itu ya. Jadi kembali pada masalah ini, hendaklah semua aktivitas manusia itu bernilai ibadah. Kalimat ini adalah ibadah dalam arti yang umum. Semua aktivitas kita itu hendaknya berorientasi negeri akhirat, bernilai ibadah, bernilai taqarrub kepada Allah. Ya. Di dalam ayat yang ke-21, ayat yang kita tafsirkan ini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadah kepada Allah dapat dibagi menjadi dua ya, ono ibadah khusus, ono ibadah umum. Ibadah khusus Pak, segala tata cara ritual langsung kepada Allah, yang segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya sholat. Sholat itu Pak terikat waktu
Ya. Kenapa? Memang contohnya begitu, perintahnya juga begitu. Aqimis shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tegakkanlah salat itu. Karena salat itu bagi orang-orang beriman telah diwajibkan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, nanti ada Pak, waktu yang terlarang untuk sholat itu no. Jadi sholat itu terikat oleh waktu. Titik ini, jangan sampai sholat kita di luar waktunya, kecuali nanti ada uzur, ya. Nah, nanti ada istilah jamak, ono istilah kosor, kan gitu ya. Karena sholat itu terikat oleh waktu, maka tidak ada Jumatan diajukan Kemis, ora ono. Jumatan diundur Sabtu, ora ono. Sebab terikat dengan hari Jumat, ya. Haji terikat oleh waktu, haji terikat oleh tempat. Haji ya di Arafah, itu haji. Tidak ada haji di Sulawesi. Ini ada loh Pak, sekte sempalan dalam Islam. Haji itu nang di gunung Sulawesi kan. Ada. Iku ngono Islam sing nyempal. Haji itu ya di Arafah, ditentukan harinya. Sampai ono puasa Arafah, terikat dengan tempat itu, ya. Toharoh juga begitu, ditentukan. Dieling-eling, toharoh bersuci itu ada tuntunannya. Wudu ora syukur teles, ya, ndak syukur teles, ndak pokok basah, tapi diatur dalam Islam, urutannya diurut, ya. Dari basuh tangan, kumur, ujung terakhirnya nanti kaki. Kita tidak boleh kemudian tas Pak pokok teles sikile dhisik, kumure keri. Lah nanti kan terbalik itu. Nah, karena itu merupakan ibadah khusus, merupakan ritual, maka ada aturan-aturan. Ada ibadah secara umum, adalah pengabdian kepada Allah meliputi semua aktivitas. Diingat-ingat Pak, pengabdian kepada Allah, takarub kepada Allah itu ibadah, meliputi semua aktivitas. Jangan dikira jenengan jambut gawe dolek duit dolek maisha itu bukan ibadah. Itu ibadah Pak, selama yang kita laksanakan dalam mencari maisha itu adalah bentuknya bentuk yang halal, ya, kerja sing halal, insya Allah penghasilan itu penghasilan sing halal. Diingat, kerja di tempat yang halal itulah tempat kita mencari rezeki. Rezeki itu dicari Pak, ya. Jenengan kedah saged milah-milah ono rezeki, ono hasil usaha, ya. Ono rezeki, ono hasil usaha. Kalau hasil usaha Pak, belum tentu kalau itu rezeki. Sebab rezeki itu halal. Rezeki itu pemberian Allah, itu rezeki mesti halal. Tapi kalau hasil usaha belum tentu kalau halal. Maling ya usaha Pak, koruptor ya usaha. Hasil usaha, hasil korupsi, ya, hasil begal, hasil rampok, hasil menipu, semua itu usaha. Subhanallah, maaf ya, sampai pelacur saja sekarang diganti Pak. Biyen ono istilah WTS, wanita tuna susila. Biyen ono istilah pelacur, ono istilah begenggek. Apa begenggek? Iku nek wong desa gak ngerti. Ya.
untuk mengelabui manusia sekarang yang tidak paham tentang agama, diganti orang di kata-kata ngono. Gayo kata-kata apa? Pekerja seks komersial. Pekerja, Pak. Coba PSK kan? Pekerja seks komersial. Pekerja. Apakah hal itu halal? Oh, enggak bisa. Ya. Hasil kerja tidak sama dengan rezeki. Kalau rezeki, Pak, itu halal. Mesti halal. Tapi rezeki itu pemberian dari Allah. Kerja itu suatu kewajiban, rezeki itu pemberian. Diling-iling, Pak. Bekerja, beraktivitas itu kewajiban, rezeki itu pemberian. Dan rezeki itu akan mengikuti aktivitas. Kula ulangi malih, rezeki itu mengikuti aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas ibadah. Aktivitas yang diniati ibadah. Nah, kerja itu juga ibadah dalam arti yang umum. Berkali-kali saya sampaikan, Pak. Ojo arep duwe longan, gawe wae dipan. Beraktivitaslah untuk membuat dipan. Longan itu ada dengan sendirinya. Longan itu akan mengikuti dipan. Ojo arep-arep duwe longan tapi gawe yo dipan. Longan iku ana dhewe. Sebab longan itu mengikuti dipan. Bekerjalah dengan niat ibadah. Rezeki itu akan mengikuti. Ya, begitu. Jadi ibadah secara umum adalah pengabdian kepada Allah meliputi semua aktivitas, semua perkataan, semua perbuatan dan sikap yang mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. Ikhlas sebagai titik tolak aktivitas. Ikhlas itu apa sih, Pak? Ikhlas itu artinya murni. Murni karena melakukan pekerjaan atas perintah Allah. Itu ikhlas itu. Makanya ono surat Al-Ikhlas. Walaupun dalam surat itu tidak ada kata-kata ikhlas, tapi surat itu mengajarkan kita akidah yang murni. Maka surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Ikut ditanya ya. Itu dulu, Pak, saya waktu masih ngaji-ngaji dulu tahun 70-an. Ya, saya masih madrasah ibtidak ya. Ustadz itu ngomong, ayo dihafal no kulhu, Quran surat kulhu. Hafal, itu diajari, dipahamkan ya. Anak-anak dinamakan Quran surat kulhu sebab awal dari surat itu menyebut kulhu. Tapi anak sekalian, surat ini disebut surat Al-Ikhlas. Kenapa? Ayat demi ayat, yang 4 ayat itu ya. Kul huwa wahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari 4 ayat itu kita diajari oleh Allah agar punya akidah yang murni. Nah, murni inilah yang disebut dengan ikhlas. Makanya kalau ada orang ibadah yang ikhlas, maksudnya murni karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, mardhatillah sebagai titik tujuan, ridho Allah yang kita harapkan. Amal soleh sebagai garis amalan. Itu ada ciri-cirinya dalam beribadah secara umum itu ya. Semua aktivitas harus ikhlas kita laksanakan. Saya tidak tahu dulu siapa yang memberi nama masjid ini, Masjid Al-Ikhlas. Ya, itu mesti ada sejarah ya, Pak. Mesti ada sejarah ya. Apa kok gak di kayak jeneng Masjid At-Taqwa, Al-Iman, ya, atau Mujahidin, atau Istiqlal,
Al-Falah. Mengapa masjid ini dinamakan Al-Ikhlas? Itu mesti ada sejarah ya. Ini kan harus tahu itu. Untuk memberikan pedoman ibadah yang bersifat final. Ingat Pak, bersifat final. Maka Islam dapat kita gali azan-azan itu untuk mendapatkan prinsip-prinsip ibadah. Prinsip ibadah yang pertama yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu mersekutukannya dengan sesuatu. Quran surat An-Nisa 46. Yang berhak disembah Allah, yang berhak disembah dan tempat pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Pak, kalau kita sakit, nek wong Jawa ngarani nek lara njaluk tulung dokter. Ya kan? Njaluk tulung dokter. Itu hakikatnya Pak, kita melaksanakan perintah Allah. Bertanyalah kepada ahlinya. Nah, ahli penyakit itu siapa? Dokter. Nah, dokter saya ngerti, dokter hanya bisa mengobati. Yang menyembuhkan itu Allah. Bertanyalah pada ahlinya, ahli kesehatan sopo, ahli gizi sopo, ya. Dan ingat Pak ya, jaga kesehatan dengan